Assalamualaikum Besti, penonton setia sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Malam hari ini kita akan lanjutkan lagi sedikit ulasan sinopsis sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari tentunya ya. Untuk ulasan lanjutan episode kali ini, sinetron ini nantinya akan mulai tayang ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini tengah gencar mempromosikan sinetron terbaru mereka yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah yang akan segera tayang ya. Cinta di Ujung Sajadah ini adalah sebuah sinetron yang bergenre drama religi yang diangkat dari novel yang berjudul yang sama, yaitu karya dari Asma Manadia dan diproduksi oleh Cinemark dan juga studio dan dibintangi oleh Cut Siva, Megantara dan Zikri Daule. Cinta di Ujung Sajadah ini akan mampu bersaing dengan sinetron Indonesia lainnya. Sebelum menyaksikan sinetron yang terbaru ini, Mimin berharap agar teman-teman menyimak sinopsis di bawah ini. Diketahui alur cerita yang menarik, terlebih dahulu dikutip dari Jenderal Jaya dan juga Instagram sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Awalnya menceritakan tentang seorang gadis cantik yang berhijab ya, bernama Rindu, yaitu Cut Siva. Pada suatu hari, Rindu mempunyai masa lalu yang kelam dan memiliki nama lain, yaitu Black Angel ya. Rindu dinodai oleh seorang pria di saat Rindu memutuskan untuk pergi jauh di suatu tempat, tanpa arah dan juga tanpa tujuan. Ia berhenti di depan sebuah masjid dan di dalam masjid yang berlokasi di Bandung tersebut. Rindu bertemu dengan seorang pria muda yang sangat ahli dalam urusan agama yang bernama Hafiz, yaitu Megantara. Mengetahui Rindu sedang mengalami banyak masalah dalam hidupnya hingga merasa tak pantas hidup dan dosanya tidak termaafkan ya. Hafiz menyemangati Rindu dan lama-kelamaan karena sering bertemu, timbul cinta di antara Hafiz dan juga Rindu. Meski demikian, keduanya memendam rasa cinta tersebut. Selanjutnya Rindu memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dan memulai lembaran baru. Hidupnya di sana, sesampainya di Jakarta, Rindu bertemu dengan seorang pria yang terluka tangannya dan pria tersebut bernama Fauzan. Sejak saat itu mereka saling dekat dan tanpa diduga Fauzan yang diperankan oleh Zikri ternyata menyatakan cintanya kepada Rindu. Hingga membuat Rindu bingung harus milih siapa, antara Hafiz ataukah Fauzan. Mengingat kita juga tahu bahwa Cut Siva pernah dipasangkan dengan Megantara di salah satu sinetron berjudul Love Story in the Series ya. Pada saat itu Cut Siva berperan sebagai Madina dan Megantara berperan sebagai, dan chemistry mereka memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan chemistry mereka saat itu mengalahkan ketenaran dari pemeran utamanya sendiri, yang pada saat itu karakter Madina yang tengil, galak dan juga judes ternyata mampu membuat sosok Jidan yang memiliki karakter dingin dan juga suka jahil jatuh cinta kepada Madina.
Meskipun mereka juga akhirnya harus terpisah karena Madinah akhirnya menikah dengan Arar ya. Kali ini sinetron judul terbaru, apakah Megantara ataukah Hafiz akan kehilangan Cut Syifa atau Rindu? Karena di sini peran prianya ada dua, yaitu Megantara dan juga Zikri ya sebagai Fauzan. Ini semua benar-benar makin menarik dan makin membuat kita semua penasaran. Di satu sisi, Fauzan berani mengutarakan perasaannya kepada Rindu. Namun di sisi lain, Hafiz malah justru hanya memendam perasaannya kepada Rindu. Meskipun Rindu juga mencintai Hafiz secara diam-diam, nah kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan Rindu untuk berlabuh? Apakah Fauzan, pria yang baru saja ia temui dan kenal di Jakarta, ataukah Hafiz, sosok seorang yang merubah Rindu untuk menjauh dari hal-hal yang buruk dan berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi? Nah, bakalan seru banget nih. Makin penasaran dengan alur dari cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Sinopsis dan alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini tengah gencar mempromosikan sinetron terbaru mereka yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah, yang akan segera tayang ya. Sinetron ini sinetron yang bergenre drama religi yang diangkat dari novel yang berjudul yang sama, yaitu karya dari Asma Manadia dan diproduksi oleh Cinemart dan juga studio dibintangi oleh Cut Syifa, Megantara dan juga Zikri. Cinta di Ujung Sajadah ini akan mampu bersaing dengan sinetron Indonesia lainnya. Sebelum menyaksikan sinetron terbaru ini, Mimin berharap agar teman-teman menyimak sinopsis di bawah ini. Diketahui alur cerita yang menarik, terlebih dahulu dikutip dari Jenderal dan juga Instagram sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Awalnya menceritakan tentang kisah seorang gadis cantik berhijab yang bernama Rindu, yaitu Cut Syifa. Pada suatu hari, Rindu mempunyai masa lalu yang kelam dan memiliki nama lain yaitu Black Angel. Rindu dinodai oleh seorang pria di saat Rindu memutuskan untuk pergi jauh di suatu tempat tanpa arah dan juga tujuan ya. Ia berhenti di depan sebuah masjid, di dalam masjid yang berlokasi di Bandung tersebut. Rindu bertemu dengan seorang pria muda yang sangat ahli dalam urusan agama bernama Hafiz, yaitu Megantara. Mengetahui Rindu yang sedang mengalami banyak masalah dalam hidupnya hingga merasa tak pantas hidup dan dosanya tidak termaafkan, Hafiz menyemangati Rindu dan lama-kelamaan karena sering bertemu, timbul cinta di antara Hafiz dan juga Rindu. Meski demikian, keduanya memendam rasa cinta tersebut. Selanjutnya Rindu memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta dan mulai lembaran baru hidupnya di sana. Sesampainya di Jakarta, Rindu bertemu dengan seorang pria yang terluka tangannya. Dan pria tersebut bernama Fauzan. Sejak saat itu mereka saling dekat dan tanpa diduga Fauzan yang diperankan oleh Zikri ternyata menyatakan cintanya.
kehidupan rumah tangga baru Fauzan ini akan jauh lebih bahagia tanpa rindu, ataukah justru sebaliknya, hidup Fauzan malah justru akan semakin menderita? Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kekecewaan Fauzan tersebut terhadap rindu yang membuat Fauzan tidak bisa mentoleransi kesalahan rindu. Meskipun sebenarnya ini semua hanyalah kesalahpahaman, karena memang rindu bekerja di karaoke Blue Fire itu hanya sebagai cleaning service bukan sebagai pemandu lagu. Namun nyatanya si Denny ini ternyata melebih-lebihkan karena dirinya memang sangat terobsesi dengan rindu, sehingga membuat Fauzan benar-benar kecewa dan marah besar kepada rindu. Hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk pergi dari rumah itu membawa anak mereka. Seperti yang kita lihat pada foto di mana saat itu ketika Fauzan membawa anaknya turun dari tangga selangkah demi selangkah. Rindu mencoba untuk mengejar dan memohon kepada Fauzan agar dirinya tidak pergi membawa anak itu. Karena dirinya tidak bisa hidup tanpa Fauzan dan juga Ayu. Namun Fauzan saat itu tidak menghiraukan apapun perkataan rindu. Bahkan adik dan juga ibunya sempat menghalang-halangi rindu untuk mengejar Fauzan. Namun rindu saat itu berhasil untuk meloloskan diri, sehingga ibu dan juga adik Fauzan pun hanya melihat rindu yang berlari mengejar Fauzan. Saat itu rindu berusaha untuk mencegah Fauzan pergi. Namun apalah daya, rindu hanyalah seorang wanita. Meskipun dirinya saat itu sudah meminta dan memohon kepada Fauzan untuk Ayu di rumah bersama dengan dirinya, karena dirinya tidak bisa hidup tanpa Ayu. Namun Fauzan tetap saja marah besar kepadanya. Bahkan saking marahnya saat itu, Fauzan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan rindu. Bahkan Fauzan menyuruh rindu untuk kembali ke masa lalunya. Karena Fauzan telah menganggap rindu sudah mati. Fauzan pun pergi meninggalkan rindu dengan mengendarai mobilnya. Rindu saat itu berusaha untuk mengejar, namun apalah daya, rindu hanya bisa terjatuh dan menangis. Rindu benar-benar tak habis pikir mengapa Fauzan sampai semarah itu. Padahal tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Fauzan hanya mendengar dari satu sudut, belum mendengar dari sudut rindu. Namun Fauzan langsung menghakimi seolah-olah Fauzan lupa dengan janjinya di masa lalu, sebelum menikahi rindu. Bahwa Fauzan akan melupakan semua masa lalu rindu dan akan menerima semua itu. Karena yang terpenting bagi Fauzan adalah masa depannya bersama dengan rindu. Adegan pun berganti, di mana saat itu terlihat Fauzan sedang bersama dengan Ayu. Fauzan berhenti di sebuah jembatan dan terlihat selalu mengamati anaknya. Fauzan mengatakan bahwa dirinya meminta maaf kepada Ayu. Oke bestie semuanya, itu dia sedikit bocoran dan juga prediksi serta ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Pastinya di episode kali ini, kisah sinetron Cinta di Ujung Sajadah akan semakin seru dan juga menarik. Itu saja sedikit prediksi dan alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah versi kami.
Silakan kalian tonton langsung biar lebih puas menyaksikan kisahnya ya Besti. Terima kasih.